Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, sebagai yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertebal rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia dan keberkahannya. Pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara rapat koordinasi paripurna KKS SMP se-Sumatera Barat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Selatan beserta jajaran, yang saya hormati Ketua MKKS Provinsi Sumatera Barat Pak Taslim MPD beserta seluruh pengurus, yang saya hormati Ketua MKKS SMP Kabupaten Selatan Pak Abdisal MPD Datuk Raja Bungsu beserta seluruh pengurus. Yang kami banggakan Bapak Ibu guru-guru kami, kepala sekolah yang hadir pada acara rapat koordinasi paripurna MKKS SMP se-Sumatera Barat di gedung PCC ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Pak Rusmayul Anwar MPD. Saya menyampaikan Pak Rusmayul Anwar MPD karena sosok beliau dari seorang guru. Kalau Bupati Pesisir Selatan ada sekarang, yang ngomongnya Bupati sekarang, tapi yang mewakili. Tapi Rusmayul Anwarnya, beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya karena malam ini beliau sudah teragendakan acara pelantikan pengurus Persatuan Keluarga Pesisir Selatan di Bali. Besok langsung terbang ke Pekanbaru, juga pelantikan PKPS di Pekanbaru dan lanjut ke Rengat, sehingga beliau maraton mulai tadi sampai hari Senin meninggalkan Kabupaten Selatan. Untuk itu beliau memohon dan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kolega-kolega beliau. Nah, ini yang beliau sampaikan kepada kami. Pak Sekda, tolong wakili saya dan tolong sampaikan maaf saya yang sebesar-besarnya. Kemudian beliau juga pergi bersama keluarga yang sedianya beliau sudah merencanakan untuk temu ramah di rumah dinas dengan mungkin menikmati hidangan malam barangkali, tapi karena tidak kosong rumah dinas sekarang, sehingga mungkin dari panitia tadi mungkin berupa hidangan malam yang kalau alhamdulillah sudah sampai tadi dari bagian umum barangkali, tapi mungkin tidak seperti hidangan malam di rumah dinas barangkali. Untuk itu sekali lagi beliau mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sedang melakukan rapat koordinasi paripurna MKKS SMP Sumatera Barat. Begitu juga Pak Wakil Bupati sedang berada di dinas luar, sehingga juga tidak bisa hadir pada malam yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama pemerintah Kabupaten Selatan mengucapkan selamat datang di Kabupaten Selatan yang diisi cita pesona ini, sebagaimana telah didahului tadi oleh Ketua MKKS Kabupaten Selatan. Sehingga kami berharap kepada Bapak Ibu menjadi betah dan senang dan berulang kembali ke pesisir selatan ini. Kemudian
ini pertemuan di bulan November ya. Nantinya bulan Januari ya. Siapa kita? Sebelum saya lupa ya, mungkin saya usul juga. Tadi saya lihat ada rekan mungkin Bapak Ibu guru dari Mentawai barangkali. Kalau bisa ya pertemuan berikutnya di Mentawai. Mengapa saya sampaikan demikian sebelum saya lupa ya? Ini karena temanya ini sangat berkaitan erat. Saya sampai 4 kali ke Mentawai. Sampai saya umur dewasa, Mentawai itu terasa jauh di mindset saya jauh. Ya. Tapi setelah saya pelajari semakin dewasa, ternyata Mentawai itu dengan pesisir selatan ibarat tetangga di seberang jalan. Tetangga di seberang jalan. Ini khusus bagi pesisir selatan. Dengan tetangga di seberang jalan saja kita tidak saling berkunjung. Ini kan dengan wujud tema pendidikan kurikulum merdeka itu tidak akan jauh dari panggang dari api kita. Nah, makanya sebelum saya lupa, karena ketua MKKS SMP provinsi tadi sekali 2 bulan pertemuannya, saya ada ide tadi ya, bagaimana di depan Bapak Ibu guru ini diusulkan MKKS berikutnya di Mentawai, karena Mentawai khusus bagi pesisir selatan ya sama dengan Padang Pariaman, itu tetangga di seberang jalan kita. Yang membatasinya jalan cuma. Nah, jalan tadi adalah laut. Nah, seberang jalan kita tidak saling bertemu. Nah, tentu tidak terjadi silaturahmi dan silaturahim. Nah, Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan ini usul saja. Kalaupun dapat diterima, alhamdulillah. Mungkin kalau tidak pertemuan besoknya. Nah, sehingga silaturahim lebih terbangun lagi. Nah, Bapak dan Ibu, pertemuan KKS SMP di Kabupaten Selatan ini kami berharap tidak hanya silaturahmi, tetapi jauh dari itu adalah silaturahim. Nah, menurut literasi agama yang kita pelajari, silaturahmi dan silaturahim itu kalau dibawa ke bilangan, ranknya 1 sampai 100, silaturahmi itu nilainya 1, silaturahim nilainya 99. Ar-Rahman Nir-Rahim. Terminologi agama. Nah, rahim itu 99%. Silaturahmi 1%. Nah, misalnya saya dengan Pak Salim hanya kenal nama saja Pak Salim. Apakah Pak Salim itu sakit atau tidak, saya tidak peduli. Nah, itu dia silaturahmi. Tapi kalau silaturahim, mengapa Pak Salim sakit? Ada apa dengan Pak Salim? Nah, itulah kira-kira Pak umpamanya. Nah, jadi dengan tema pertemuan rapat koordinasi ini, bangkit budaya daerah dalam implementasi kurikulum merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, saya kira dalam kesempatan yang berbahagia ini itu mungkin ya juga kami sampaikan silaturahmi dan silaturahim. Yang pertama Mentawai, yang kedua silaturahmi dengan silaturahim, yang ketiga saya sebagai anak didikan Bapak Ibu guru ya, saya juga menyampaikan saya salah satu mungkin ya, orang
yang cita-cita bertolak belakang dengan kehendak Allah. Cita-cita bertolak belakang dengan kehendak Allah. Itu mungkin judulnya. Mengapa? Ya. Saya dari SD sampai SMA mengagung-agungkan eksakta. Mulai dari keluarga, karena ada kelebihan, ya, diberikan oleh Allah kelebihan logika, ya, matematika 10 aja, AA saja. Oleh orang tua, oleh kakak-kakak digini-gini kan. Nah, oleh sebagian guru dipuji-puji, diagung-agungkan. Tanpa saya sadari, timbul kesombongan, keangkuhan, kecongkakan dalam diri saya. SMA jurusannya fisika. Cita-cita ingin jadi ahli nuklir. Cita-cita membunuh orang. Dibuat bom nuklir, dibunuh orang. Ngambil jurusan nuklir di UGM. 5 orang ikut Spemaru, 4 lulus, 1 tidak lulus. Yang tidak lulus saya. Bangkunya berdekatan. Bangkunya berdekatan. Semua soal sama. Semua soal jawabannya sama. Semua soal jawabannya sama. 5 orang, 4 orang lulus, 1 orang tidak lulus. Yang tidak lulus saya. Akhirnya tersasar, ya, ke APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. 3 tahun di APDN Dalam Negeri itu stres, karena sudah dibangun dari SD 6 tahun, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 12 tahun dibangun karakter mengagungkan eksakta. Belajar ilmu-ilmu sosiologi, stres, Pak Salim, stres. Nah, kemudian berlanjut ke UGM. Nah, di UGM itulah baru kembali bertemu dengan kawan-kawan, ya. Diskusi malam-malam di warung koboi, di warung kucing, ya. Yang sekarang namanya angkringan. Kalau dulu namanya warung koboi, menjual nasi kucing. Nasi kuciang dijual dulu. Nasi kuciang itu kepala badak, oseng-oseng bacem, tahu bacem, itu tuh Pak Sek. Harganya Rp50. Rp50. Nah, dimakan ke 3 bungkui kanyang beri. Nah, modal sehari harus Rp1.000. Karena gaji waktu itu 30.000 le. Harus Rp1.000. Gaji waktu gaji dulu kan sampai 10.000. Lama bila koperasi, potongnya 10.000. Nah, tinggal 10.000. Nah, harus ini dengan 30.000. Nah, sehari harus 10.000. Maka makan nasi kuciang. Ternyata sekarang angkringan dia. Nah, sudah tren dia sekarang. Sudah tren dia. Nah, di sana berbalik. Berbaliknya apa? Kita bergaul dengan anak-anak eksakta, bergaul dengan anak filsafat, dengan hukum, sosiologi, sastra, segala macamnya. Dia bilang, apapun keilmuan kita, apapun kepandaian kita, ujung-ujungnya adalah kemaslahatan umat. Nah, tadi Pak Kadis ada 6 karakter, 6 tema, 6 profil, 6 profil kurikulum merdeka. Berketuhanan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, ya, mandiri, ya. Nah, ternyata semuanya tidak ada yang mengagungkan nuklir. Ternyata nuklir itu harus kemaslahatan umat. Nah, kata kawan-kawan, Didi Dinitowo, mungkin bapak-bapak ibu kenal.
Didi Dini Towo, dia penari, dilihat dari depan, nyo mantu depan yo, dilihat dari belakang nyo mantu depan yo. Dengan modal menari saja dia bisa keliling dunia. Bisa keliling dunia. Hanya dengan modal menari saja. Nah itu kata teman-teman. Jadi apapun keahlian kita, ujung-ujungnya pertama untuk diri sendiri, yang kedua adalah untuk kemaslahatan umat. Nah, dengan kurikulum merdeka, saya sering diskusi dengan Pak Salim. Ya. Batamu ruwe di buku selama apa? Sehingga Bapak dan Ibu ya di SMA saya termasuk ya yang nakal Pak Salim. Yang bukan nakal lagi, kurang ajar. Teman-teman yang bahasa, teman-teman yang IPS tidak saya anggap itu. Tidak saya anggap teman. Jurusan bahasa, jurusan IPS tidak saya anggap. Begitu angkuhnya. Begitu angkuhnya ya. Nah akhirnya ya jadi di sini juga. Nah, bekerja di sosial juga, kerja di masyarakat juga. Nah, kembali dari Jogja, saya minta tugas di Mentawai. Nah, karena Mentawai itu di pinggir saya tetangga di sebelah jalan. Nah, akhirnya juga tidak ditugaskan juga ke Mentawai, dikembalikan juga ke kampung halaman kembali. Nah inilah, jadi Bapak dan Ibu dengan tema rapat koordinasi pada malam hari ini, bangkit budaya daerah dalam implementasi kurikulum merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pengalaman saya tadi mungkin menjadi referensi bagi Bapak Ibu kepala sekolah saya Sumatera Barat. Ya. Kita lihat sekarang ya, dengan kepandaian membangun tiang cukur saja dia bisa mandiri. Dengan kepandaian kuliner saja dia bisa mandiri. Nah, jauh sebelum ini Bapak dan Ibu di Minangkabau kita mengenal kato-kato basile jo mangaji atau mangaji jo basile. Nah, setelah kita perdalam makna mengaji bukan hanya sekedar menelaah ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia. Basile bukan hanya bela diri, tetapi adalah keterampilan diri. Sehingga kalau orang Garek Bapak Ibu ya, udah dari Pak Ketua MKKS, dari apa ya Pak, sampai Angket Canduang ya, atau orang Pariaman yang manjai dan manjua manggale nasi ya, kuliner di Indonesia ini umumnya kan orang Darek, orang Priaman. Dia bisa eksis. Nah, karena tadi ada kata-kata mandiri dari kurikulum, profil kurikulum Merdeka Belajar tadi. Nah, dengan mengaji Joba Silek lah anak Minang dulunya modal dia untuk merantau. Kalau di Medan yang terkenal penjahit jas di kota Medan itu adalah orang Minangkabau sampai sekarang. Nah, di Medan itu, nampar tamu membuat jas di Medan itu adalah orang Minangkabau. Apalagi yang kuliner makanannya. Nah, jadi dari cerita pengalaman saya tadi ya, tidak perlu jadi ahli nuklir ya, tapi jadi pandai menari, pandai memasak, pandai mengunci rambut, pandai membuat jas. Kalau dia pandai, dia bisa mandiri, bisa eksis di mana-mana. Nah, inilah Bapak dan Ibu ya, sebelumnya ini kami sampaikan karena saya sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan se Sumatera Barat, mendiskusikan ini, mengaji-ngaji ini, dapatlah makna kata-kata mengaji Joba Silek.
alam takambang menjadi guru. Mengaji tidak hanya sekedar ilmu agama, tapi juga ilmu dunia. Basilek bukan hanya bela diri, tapi adalah keterampilan diri. Kalau nama sileknya, silek pantang tidak mencari lawan, tapi mencari kawan. Silek, itu yang silek. Kemudian silek keterampilan dirinya, kuliner, jahit menjahit, cukur mencukur. Itu adalah keterampilan diri. Sehingga dimanapun orang Minang, dia tetap eksis. Nah, saya kira saya sering diskusi dengan Pak Salim. Pak Salim cerita kurikulum Merdeka. Kira-kira nyambung dia kurikulum Merdeka ini dengan konsepsi mengaji Joba Silek tadi. Nyambung dia. Ternyata kita di Minangkabau jauh sebelumnya sudah mendudukkan konsep kurikulum Merdeka itu sendiri. Jauh sebelumnya. Nah, sekaranglah konsep kurikulum Merdeka diberikan label tidak mengaji Joba Silek lain, tapi diberikan label kurikulum Merdeka. Nah, kira-kira dengan pertemuan rapat koordinasi paripurna MKKS SMP se-Sumatera Barat ini terjadi take and give, ya, saling memberi dan menerima masukan-masukan di samping tujuan yang disampaikan oleh Ketua MKKS SMP Provinsi Sumatera Barat ini untuk mendorong dunia pariwisata di daerah yang dikunjungi. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu selamat, ya, menikmati negeri sejuta pesona dengan beberapa kesenian tradisionalnya yang cukup banyak, ya. Begitu juga kawan-kawan Bapak Ibu dari pesisir selatan, saya ditantang oleh lektor isi Padang Panjang. Sebagian besar kesenian tradisional Sumatera Barat itu berasal dari pesisir selatan katanya. Sebagian besar. Nah, barangkali, ya, ini mungkin, ya, karena kaitan dengan tema hari ini, ya, saya belum sempat juga mengopi. Dulu sudah ada izinnya Pak Salim, ya, minta izin ke rektor isi Padang Panjang memfotokopi skripsi dan tesis mahasiswa isi Padang Panjang yang berkaitan dengan seni kebudayaan pesisir selatan, mau diletakkan di perpustakaan Kabupaten Selatan. Nah, belum sempat juga karena sudah ada persetujuannya dulu. Beliau menantang sebagian besar kesenian Minang ini asalnya dari pesisir selatan katanya. Banyak penelitian-penelitian mahasiswa isi yang melakukan penelitian di pesisir selatan. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan Bapak Ibu semoga betah berada di Kabupaten Selatan. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi paripurna musyawarah kerja kepala sekolah SMP se-Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan secara resmi saya buka.